Prabowo mengusir warga yang mengkritiknya supaya kabur ke Yaman. Ketimbang cuma bilang Indonesia gelap, kok dijadiin masalah? Itu kan wujud kritikan masyarakat kepada pemimpinnya supaya Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju. Arti Indonesia gelap ini sebetulnya makna konotasi yang artinya Indonesia ini tidak baik-baik saja, baik itu dari segi ekonomi, segi kesejahteraan rakyat, segi keadilan, yang mana keadilan itu seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan yang lainnya. Ketimbang cuma ngomong begitu doang, malah ngusir warganya ke Yaman. Gak inget apa, dulu waktu kerusuhan 1998, Bapak sendiri kabur ke Yordania. Bapak aja yang kabur ke Yordania sana, ya. Dulu kan Bapak pernah lama tinggal di situ. Gak perlu Bapak ngusir-ngusir kami ke Yaman. Kami lahir di bumi Nusantara. Saya lahir 30 tahun yang lalu di Tatar Pasundan, ya. Tanah nenek moyang kami di sini, ya. Apa hak Bapak mengusir kami sehingga kami harus kabur ke Yaman atau tinggal di Yaman? Bapak ini seakan-akan yang megang Indonesia, ya. Seolah-olah Bapak ini akan menjadi presiden seumur hidup, ya. Padahal Bapak cuma menjabat hanya 5 tahun saja. Setelah itu Bapak jadi rakyat jelata lagi. Adapun kalau Bapaknya pres lagi di 2029 belum tentu kepilih lagi, ya. Karena memang sudah kebuktian Bapak banyak mengecewakan rakyat. Ini pertanyaan terakhir dari Maryam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah, ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian. Kita jalan saja dengan rencana. Maryam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, E, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD. Kan DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati, manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi. Dan dibatasi durasinya. 1 periode, maksimal 2 periode, itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode. Sesudah itu bisa dikoreksi. Itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Maryam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin ya. Tambahin. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga 3 ini supaya tetap hidup.
Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener gak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat itu untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Ya. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke. Nah, ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Kuliah umum di Universitas Pamulang, saya mengatakan bahwa kemajuan bangsa, ya, kemajuan bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia. Kualitas manusia ada 2 hal yang mendasar. 1, kesehatan, 2, pendidikan. Kalau 2 itu dikelola dengan baik, insya Allah kualitas manusia akan baik. Kalau kualitas manusia baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena orang yang sehat dan tercerdaskan, dia akan bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik. Betul tidak, teman-teman? Nah, itulah sebabnya kenapa 2 hal ini penting. Nah, pertanyaannya, apakah ini urgen? Urgen sekali di Indonesia, sangat urgen. Banyak dari kita yang tidak bisa berkarya dengan baik karena tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Ini kita adik-adik semua dari kampus. Anda termasuk beruntung, adik-adik. Coba diingat-ingat, teman SD yang sampai kuliah, 1 kelas saja. Ada berapa yang nggak pernah kuliah? 1 kelas saja. 1 kelas mungkin 40. Kenapa saya katakan itu? Di Indonesia masuk SD 5,4 juta kira-kira masuk SD. Setengah 1. Lulus SMA sudah berkurang menjadi berapa? 3,8 juta. Oke, hilang di jalan. Yang lulus termasuk Anda nih lulus. Anda termasuk yang 3,8. Selisihnya di mana? Di luar sana, nggak pernah masuk, nggak bisa lulus. Seperti piramid kita ini. Partisipasi sekolah SD 99%, SMP 81%, SMA 64%. Jadi 36% dari anak-anak SD kelas 1 itu tidak pernah lulus SMA. Bagaimana kita lalu kita selalu bicaranya tentang kualitas sekolah ditingkatkan, kurikulum ditingkatkan. Lah yang tidak dapat sekolah itu bagaimana? Kita nggak obrolin. Betul tidak? Setiap kali kita bicara pendidikan selalu membicarakan yang berada dalam sekolah. Lah yang di luar ada yang mikirin. Itu yang membuat sektor informal kita selalu besar. Karena mereka mau daftar pekerjaan, daftar ke Universitas Bung Hatta aja, pasti ijazahnya minimal SMA untuk jadi pegawai. Betul tidak? Lah ijazah SMA aja nggak punya. Urgen ini. Ini kalau nggak diselesaikan, kita ketinggalan terus. Coba hitung 1,6 sampai 1,8 per angkatan yang tidak lulus SMA. Kalikan 10 tahun, 16 juta sampai 18 juta anak per angkatan. Selama problem ini dibiarkan, itu tambah terus. Ke depan kita selalu isinya informal sektor. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bisa lulus SMA. Karena itu yang harus dikerjakan. Ini baru kualitas pendidikan, belum kesehatan. Kita tahu kualitas otot, kualitas otak tergantung gizi usia dini, bukan gizi ketika SD, SMP, tapi dini. Dari mulai kapan? Dalam kandungan sampai 6 tahun pertama itu paling menentukan. Nah di situ letak investasi kesehatan kita.
Sehingga otaknya baik, ototnya baik, paling nggak fisiknya itu disiapin. Gizi ibu hamil gizi. Kemarin waktu kampanye kita kampanye itu. Kampanye adalah kesehatan dari ibu hamil sampai usia dini, karena itu menyiapkan masa depan. Tapi hasilnya nggak bisa ditunjukkan ke pemilu besok. Nggak kayak jembatan bisa foto. Ibu hamil hari ini baru 20 tahun lagi kita bisa tunjukkan hasilnya. Betul tidak? Betul. Itu sebabnya banyak dalam politik nggak mau investasi kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa ditunjukkan hasilnya untuk pemilu besok. Dan ibu-ibu yang terima gizi itu belum tentu mau kampanye buat Anda nantinya kalau Anda memberikan itu. Betul tidak? Iya, padahal kesehatan itulah menentukan masa depan. Karena itulah kenapa diperlukan pemimpin seperti Bung Hatta. Karena dia menggunakan nalar, dia menggunakan gagasan, dia membuat kebijakan bukan semata-mata untuk dapat keuntungan politik, tapi untuk siapa dapat apa untuk masa depan. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini luar biasa sekali teman. Bagaimana Anies Baswedan ya, tokoh yang sangat luar biasa ini terus ya menampilkan apa ya ia miliki teman ya, potensi kualitas program yang sangat hebat ya kan. Anies Baswedan ini nggak bisa diragukan ya, beliau sangat luar biasa teman, apalagi saat ini beliau adalah tokoh oposisi yang sangat keras, tokoh oposisi yang sangat luar biasa ya, yang sangat berani ya, mengkritik pemerintah teman. Beliau itu nggak punya backingan ya, nggak ada rekan ya, nggak ada orang-orang ya, yang ada di parlemen misalnya. Namun beliau sangat berani ya, ketika melontarkan sindiran, ketika melontarkan argumennya ya, ini sangat luar biasa. Sebab kalau kita melihat ya, bagaimana waktu di Jakarta lawan politiknya ya, memberikan isu Anies korupsi lah dan sebagainya teman. Berkali-kali Anies diperiksa oleh KPK pada saat itu, namun Anies tidak pernah ditahan teman, sampai detik ini. Artinya bahwa Anies begitu kuat, Anies begitu hebat sehingga mempunyai kualitas dan kebenaran yang luar biasa. Akhirnya ya tetap santai-santai aja ya kan. Ini kan membuktikan bahwa dia sangat luar biasa teman. Sindiran di mana-mana, lawan politik yang sangat kuat sekalipun ya menyerang Anies, dan Anies itu santai aja teman. Inilah yang saya katakan tokoh yang betul-betul bekerja untuk masyarakat ya seperti ini dengan kebenaran ya kan. Apalagi kemarin disindir Yaman. Ya santai aja Anies Baswedan teman ya kan, nggak ada apa-apa. Dan kalau kita melihat Anies Baswedan memang perlu kita akui ya keberanian beliau, apalagi namanya saat ini masih melejit menjadi Capres 2029 ya. Ini kurang lebih 2 tahun lebih lagi teman. Saya yakin Anies kalau berpasangan dengan AHY ini semakin mantap teman ya, semakin luar biasa. Kenapa? Karena ini sangat cocok sekali. Bagaimana masyarakat juga ingin ya kan, dua tokoh ini kembali berduet ya 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.